pembahasan atau untuk materinya ya hari ini ya seperti itu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kakak-kakak semua. Pagi, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kelas, saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih ya kepada kakak semua yang telah memilih JAF Internasional ya untuk pelatihan Excel for Accounting ya di masa ini ya seperti itu ya. Oke, baik. Kita akan belajar tentang apa namanya Excel for Accounting ya, di mana nanti kita ada sampai 4 pertemuan ya. Kita ada 4 pertemuan, di mana 4 pertemuan itu diisi kita akan bahas tentang teorinya dulu ya, teorinya yang ada di modul. Karena JAF udah ngeluarin modul kan kita kalau nggak bahas kan sayang-sayang ya seperti itu ya. Jadi kita bahas dulu untuk modulnya yang telah dikeluarkan JAF, baru nanti kita ada praktek untuk perusahaan jasa dan untuk perusahaan dagangnya ya, seperti itu ya kakak-kakak ya. Lalu nanti jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, nanti kita ada sessionnya seperti itu. Tapi kalau misalnya takut kelupaan pertanyaannya, boleh di chat aja ya seperti itu, boleh diketik di chat aja, dikirim nanti pas pada saat session pertanyaannya nanti akan saya jawab ya seperti itu ya kakak-kakak ya. Jadi untuk kelasnya kakak bikin enjoy aja ya karena ini hari Minggu ya harusnya Aku apa tanya, namanya. mau tanya nih. Halo, kenapa? Aman? Oke, lanjut ya. Oke, jadi kelasnya dibikin enjoy aja. Kita apa namanya? Bukan belajar ya, maksudnya kita coba memperdalami ya untuk pengetahuan tentang accountingnya ya, seperti itu ya. Jadi goal saya di sini kakak bisa memahami tentang accounting and tax-nya ya, di luar dari format Excel yang kita akan berikan ya, seperti itu ya. Jadi goalnya saya itu kakak bisa memahami untuk accounting dasarnya dan info-info yang terkait dengan perpajakan di dalam accountingnya, walaupun tidak 100% ya, mungkin ya sekitar 80% atau 70% itu udah cukup banget ya untuk materi pertemuan kita di 4 sesi ya, seperti itu ya kakak-kakak ya. Jadi benefit yang mungkin bisa kakak dapati ya, seperti itu ya, yang saya analisa ya, seperti itu. Jadi kakak-kakak bisa yang pasti mendapat format Excel untuk accountingnya ya, seperti itu ya. Untuk siklus accountingnya kakak nanti dapat formatnya di mana dari apa namanya format from jurnalnya nanti seperti itu ya, vouchernya seperti itu, nanti lari ke jurnalnya, general ledgernya, nanti format ke neraca dan laporan laba ruginya seperti itu ya kakak ya. Nah di samping itu kakak juga bisa memahami atas pemahaman accounting dasarnya ya seperti itu ya. Nanti saya bikin simpel aja untuk penjelasannya, lalu nanti ada pemahaman tentang accounting apa namanya tentang teksnya ya, tentang teks accountingnya. Nah itu juga saya bikin simpel aja. Jadi yang umumnya aja ya seperti itu ya. Nah baru nanti tentang analisa dan ekualisasi atas laporan keuangannya gitu. Untuk larinya nanti ke perpajakannya bagaimana seperti itu ya kakak ya. Oke, kita mulai aja ya kakak ya. Dilihat di ebook screenshotnya ya, share screennya ya, di sini terlihat semua ya kakak ya. Nah di sini terlihat semua ya. Oke, yang pertama di sini kita mengenal definisi akuntansi ya seperti itu ya. Jadi mungkin kakak yang mengikuti kelas ini baru mengenal akuntansi ya seperti itu, bisa dipahami nih secara gambaran aja dulu untuk teorinya seperti ini gitu. Jadi nanti ketika prakteknya kita ada perusahaan biasa dan perusahaan dagang, kakak bisa mengetahui gitu. Paling enggak untuk gambaran, oh ini yang tadi di teorinya, nanti di prakteknya seperti ini. Seperti itu ya kakak ya. Oke, di sini saya baca dulu ya untuk di modulnya definisi akuntansi yaitu proses kegiatan. Akuntansi adalah seni mencatat ya, mengklasifikasi dan menginventarisasikan transaksi-transaksi
kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasilnya. Seperti itu ya kakak ya. Jadi memang akuntansi ini kita mencatat seperti itu. Jadi apa namanya bersinggungan dengan data-data ya, sumber data-data nanti kita catat. Nah, seninya di situ. Nah, mana-mana transaksi-transaksi kita harus pos-poskan sesuai dengan apa namanya jenis transaksinya. Seperti itu ya kakak ya. Lalu fungsi dan kegunaannya, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Nah, di sini memang akuntansi itu apa namanya sebuah kegiatan jasa ya seperti itu ya makanya kalau di konsultan saya atau di bos saya bilang apa namanya tidak ada HPP-nya seperti itu karena memang kalau perusahaan jasa kita tidak menjual untuk barangnya gitu jadi tidak ada HPP-nya gitu jadi kita hanya HPP-nya mungkin capek terus waktu tenaga seperti itu ya perasaan ya mungkin ya kalau emang ada kakak-kakak di sini yang kerjanya sebagai konsultan ya seperti itu ya capek dengan klien-klien yang macam-macam seperti itu ya. Nah, di situ mungkin HPP-nya ya. Tapi dari segi apa namanya barang atau ini, nah itu tidak biasanya memang lumayan lah seperti itu gitu ya untuk apa namanya omsetnya ya seperti itu ya. Nah, jadi fungsi dan kegunaan akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif ya mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi. Jadi pos-pos yang kuantitatif dalam hal apa namanya nominal ya seperti itu ya saldo-saldo nanti kita akan bisa apa namanya tampilkan seperti itu atau reportkan seperti itu ya untuk pengambilan keputusan seperti itu atau kalau dari segi manajemen nanti akan pertanggungjawaban atas pihak manajemen dalam hal penggunaan sumber apa namanya tuh finansialnya ya seperti itu ya kakak ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada cabang akuntansi ya. Nah, dari cabang akuntansi terbagi tiga ya di dalam modul. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan Bapepam ya. Seperti itu ya, kakak ya. Lalu akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Jadi pihak internnya aja seperti itu. Lalu akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Jadi mungkin yang umumnya biasa kita apa namanya lakukan ya mungkin akuntansi manajemen atau akuntansi keuangan ya seperti itu ya kakak ya. Jadi dari mana fungsinya kalau manajemen ya kita khusus untuk intern aja seperti itu. Nanti dibahas di dalam manajemen apa namanya report yang dikeluarkan atau output dari laporan keuangan itu secara manajemen seperti itu ya kayak. Lalu siklus akuntansi. Nah, di sini kita udah masuk ke siklus akuntansi ya, di mana siklus akuntansi itu pasti pokok dasarnya adalah bukti transaksi ya kakak ya. Nah, ini penting banget ya bukti transaksi. Jadi kakak harus mempunyai bukti transaksi dulu nih. Awal mulanya terjadi karena kalau misalnya kakak tidak ada bukti transaksi, apalagi bukti transaksinya tidak komplit, nah itu biasanya udah secara otomatis, secara output di laporan keuangannya juga pasti ada engineering ya seperti itu ya, atau ada improve yang memang menyesuaikan atas saldo-saldo yang secara realnya seperti itu ya kakak. Contoh, misalnya ada penjualan misalnya dia udah PKP seperti itu ya. Nah, tapi ternyata di dalam manajemen dia ada dua penjualan, ada penjualan yang berfaktur, ada penjualan yang tidak berfaktur. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya secara perpajakan udah pasti kan yang diakui secara apa namanya penjualan yang berfaktur ya, karena dia statusnya sudah PKP seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya itu nah, biasanya
Nah, di sini dari siklus akuntansinya, dari bukti transaksi, lalu ke jurnal, lalu ke buku bukti dari bukti transaksinya itu ada kas, ada bank ya, rekening-rekening koran, lalu ada apa namanya reka penjualan, reka pembelian ya, seperti itu ya kakak ya. Nah, lalu berdasarkan gambar di atas kita dapat uraikan bahwa siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Nah, yang A, pencatatan data ke dalam dokumen sumber atau bukti transaksi. Nah, yang tadi tuh, jadi dari transaksi-transaksi kita catat tuh ya, seperti itu ya. Atau kita rekap dulu lah, seperti itu untuk kita akan jurnal. Nah, selanjutnya adalah penjurnalan, yaitu menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal atau buku harian. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah dapat rekapannya secara data, entah itu kas, petty cash, atau bank, seperti itu ya, atau apa namanya tadi penjualan dan pembelian, seperti itu. Nah, baru kita analisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Kalau misalnya kas pindah buku dari kas ke bank, apa sih jurnalnya? Terus misalnya ada pengeluaran untuk biaya apa, nanti jurnalnya gimana. Lalu untuk pembayaran hutang atau pembayaran piutang, seperti itu ya kakak ya. Nanti jurnalnya kemana, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya penjualan, pembelian, nah nanti ada nggak objek pajaknya dari penjualan tersebut, jurnalnya seperti apa sih, gitu ya kakak ya. Jadi dari bukti transaksi, yaitu tadi petty cash, bank, seperti itu rekening koran ya, harus sesuai dengan rekening koran. Nah, lalu ada reka penjualan, reka pembelian, seperti itu ya. Nah, nanti baru kita jurnal, seperti itu ya kakak ya. Lalu melakukan posting ke buku besar, yaitu pemindahan debit dan kredit dari jurnal ke akun buku besar. Nah, di sini buku besar mungkin bisa dibilang ya nanti namanya kita ekstualisasi ya, seperti itu ya. Jadi kita tahu nih bahwa isi dari akun tersebut benar nggak menggambarkan akun-akun tersebut. Misalnya petty cash sesuai nggak nih sama saldo yang ada di dalam pencatatan admin pemegang petty cash, misalnya seperti itu. Atau bank benar nggak nih sesuai dengan apa namanya rekening koran di akhir periode, seperti itu. Atau piutang bener nggak nih secara buku besar nanti sesuai dengan realnya yang harus bisa dikonfirmasi, seperti itu. Begitupun juga utang ya, seperti itu ya kakak ya. Aset juga seperti itu kita cek bener nggak nih sesuai dengan list dari aktiva tetap, seperti itu. Lalu penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan rugi laba, laporan perubahan modal dan neraca, laporan posisi keuangan ya, serta laporan aktiva tetap. Ini umumnya seperti ini ya untuk penyusunan laporan keuangan terisi dari neraca, laba rugi dan perubahan modal ya, seperti itu ya. Karena perubahan modal dan laporan laba rugi, rugi laba itu sebenarnya menyatu ya, seperti itu ya kakak ya. Ya, jadi balik lagi untuk siklus akuntansinya, yang pertama kita harus ada bukti transaksi atau sumber-sumber datanya. Seperti itu ya kakak ya, tadi ada kas, ada bank, seperti itu, ada rekapan-rekapannya yang pasti seperti itu. Lalu rekapan penjualan, rekapan pembelian, seperti itu ya kakak. Di luar dari itu mungkin kita butuh yang namanya akte ya, kalau misalnya perusahaan. Jadi kita harus mencatat apa namanya modal dasarnya dulu ya, seperti itu ya kakak ya. Nah, lalu ke penjurnalan. Nah, dari kas, dari bank, dari penjualan, dari pembelian, nah baru kita akan menjurnal. Ini debitnya apa, ini kreditnya apa ya. Nanti di prakteknya kita ada ya, seperti itu ya kakak ya. Mungkin lebih jelas. Nah, dari dari penjurnalan sudah kita jurnal. Nah, kalau misalnya penjurnalan itu kan kita melihatnya per voucher ya atau per transaksi ya kakak ya. Nah, tapi ketika udah diposting di buku besar, nah itu kita akan bisa melihat tuh secara keseluruhan transaksi-transaksi yang ada di pos tersebut. Yang tadi yang saya bilang misalnya kas, misalnya bank, misalnya piutang, misalnya utang, seperti itu ya. Atau akun-akun pos-pos yang memang kita sudah bikin apa namanya akunnya ya, seperti itu ya kakak ya. Nah, lalu ke penyusunan laporan keuangan. Nah, setelah dari apa namanya buku besar, setelah jadi neraca apa namanya neraca saldonya seperti itu ya. Nah, baru kita ke laporan laba rugi, rugi laba atau laporan perubahan modal atau di laporan neraca, seperti itu ya kakak ya. Next, nah di sini
persamaan dasar akuntansi. Nah, ini untuk kakak yang baru ya, untuk kakak yang baru. Nah, di sini bisa dilihat untuk persamaan akuntansinya adalah aktiva sama dengan hutang plus modal. Nanti untuk apa namanya eh, penyajiannya nanti ada di praktek ya, seperti itu ya. Nanti aktiva yang sebelah kiri, nah nanti yang di atas liabilitas atau hutang ya seperti itu. Nah, di bawahnya nanti equity atau modal ya. Seperti itu ya kakak ya. Nah, di sini aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contoh kas, piutang, aktiva ya gedung atau lain-lain yang dibayar di muka seperti itu ya, atau uang muka seperti itu ya, bisa ya seperti itu ya kakak ya. Itu namanya aktiva semua. Nah, aktiva harus balance dengan hutang plus modal. Nanti hutang itu adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contoh hutang pembelian kredit, atau hutang usaha, atau hutang pemegang saham, eh, atau hutang pajak seperti itu ya. Nah, di situ adanya di posisi hutang. Nah, nanti aktiva ini misalnya ada 5, nah berarti hutang sama modalnya harus 4 tambah 1 jadi 5. Atau 3 tambah 2 harus 5. Seperti itu ya, kakak ya. Nah, jadi tadi yang hutang untuk kewajiban menjadi beban perusahaan, tadi tentunya tadi hutang pembelian kredit atau hutang usaha lah, seperti itu ya, yang termasuk hutang-hutang atau biaya yang masih harus dibayar, nah seperti itu, nah itu masuk ke liabilitas atau hutang, seperti itu ya kakak ya. Lalu ke modal. Nah, modal ini hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Seperti itu ya. Nah, jadi modal ini harus sesuai dengan akte. Akte yang terakhir pada periode tersebut. Misalnya kita ada di tahun 2023. Nah, nanti ketika pelaporan SPT Badan atau mau diaudit, nanti akan di cross check dengan akte yang terbaru. Kira-kira akte yang terbaru ada nggak sih perubahan modalnya gitu? Atau modal distornya berubah nggak sih seperti itu? Yang tadinya misalnya 1 juta, misal ya seperti itu, menjadi 1,5 juta, misal seperti itu. Atau ada perubahan penjualan penjualan sahamnya ya seperti itu. Nah, itu bisa terjadi ya seperti itu. Makanya dilihat untuk modal itu atas akte yang terbaru seperti itu. Akte yang terbaru dan juga kalau misalnya dia perusahaan memang sudah lama berdiri, nah itu bisa ada namanya laba ditahan. Seperti itu ya kakak ya. Nanti di prakteknya kita akan lihat ya, itu ada nanti di prakteknya. Yang penting kakak bisa memahami untuk kakak yang baru di sini ada aktiva, dan aktiva ini harus balance dengan hutang plus modal. Misalnya aktiva yang tadi 10, jadi hutangnya misalnya 5, modalnya harus 5. Misalnya hutangnya 8, modalnya 2. Misalnya seperti itu ya. Jadi harus balance nih antara aktiva, hutang, dan modal. Seperti itu ya kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, baru bicara jurnal. Nah, jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan akun yang akan didebet atau dikredit, disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Seperti itu ya, kayak jurnal itu adalah pencatatan sebenarnya untuk ringkasnya untuk mengakui antara debit dan kreditnya apa, seperti secara akun. Oke ya kakak ya. Nanti ada apa namanya dasar dasar pokoknya untuk jurnal, posisi debitnya apa, posisi kreditnya apa, seperti itu ya. Untuk ilmu akuntansinya nanti kita lihat di chart of account ya, seperti itu ya. Nanti ada cowoknya. Nanti di situ kita akan mengetahui bahwa standarnya itu misalnya kas harus posisinya debit, misalnya bank harus posisinya debit, misalnya utang harus posisinya debit. Nah, kalau misalnya kredit yaitu misalnya hutang seperti itu ya, atau biaya yang masih harus dibayar, nah itu posisinya di kredit. Nah, standar-standar itu nanti yang akan menentukan penjurnalan kita ya, seperti itu ya kakak ya. Next, yaitu fungsi jurnal. Jurnal bagi suatu perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pasti analisis ya, seperti yaitu untuk menentukan perkiraan yang ada di debit dan perkiraan yang di kredit serta jumlahnya masing-masing. Nah, itu ya yang tadi ya. Nah, itu harus sama. Misalnya di sini ada breakdown atas jurnalnya. Misalnya di kas mengeluarkan 10 juta. Nah, 10 juta itu ternyata ada biaya marketing, ada biaya ATK, atau ada biaya apa gitu. Nah, itu jurnalnya harus sinkron ya. Misalnya yang atas 10 juta, yang bawah harus 10 juta. Yang debit 10 juta, yang kredit 10 juta. Seperti itu ya, Kakak ya. Lalu ada pencatatan, yaitu untuk mencatat transaksi keuangan
dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu seperti itu. Nah, pencatatan yang tadi sebenarnya sama ya. Untuk penentuan debit dan kreditnya sudah jelas untuk pos akunnya. Nah, terus ini pencatatan agar lebih jelas seperti itu. Karena memang kalau misalnya kakak bergerak di bidang konsultan, udah pasti biasanya dikasih atas keterangan rekening korannya aja tuh. Nah, itu kan agak cukup rumit ya, seperti itu ya. Nah, makanya apa namanya kita pasti minta kepada pihak klien itu untuk memberikan keterangan atau penjelasan. Karena apa? Karena dengan keterangan atau penjelasan yang jelas di dalam transaksinya, nah itu mempengaruhi atas kualitas jurnalnya seperti itu. Nah, misalnya takutnya kita ada salah nih, misalnya dia pembayaran kepada misalnya PT ABC, bisa seperti itu. Nah, kita kan nggak tahu nih, apakah ini pembayaran atas utang atau ini untuk pembelian aset ya, seperti itu ya. Nah, kita nggak tahu apakah itu hanya apa namanya in out aja pinjaman seperti itu. Nah, kita kan juga nggak tahu seperti itu. Nah, makanya keterangan atas pencatatan transaksi, nah itu penting banget ya, seperti itu ya kakak ya. Lalu ada historis yaitu untuk mencatat aktivitas perusahaan secara kronologi atau mengetik secara historisnya lah seperti itu ya. Nah, itu ada biasanya memang harus ada di buku besar seperti itu ya kakak ya. Oke, macam jurnal. Nah, di sini di modul ada special journal, ada general journal. Nah, media spesial jurnal adalah media media jurnal yang mencatat transaksi-transaksi yang sering terjadi ya. Seperti tadi itu umumnya, yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas atau bank, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas atau bank ya. Seperti itu ya. Yang tadi yang saya bilang di awal, sumber-sumbernya yaitu kas, petty cash lah, seperti itu. Lalu ada bank seperti itu ya. Banknya misalnya ada banyak, nah itu nggak jadi masalah ya seperti itu. Yang penting rekapan mutasinya harus sesuai dengan rekening koran. Lalu ada rekapan penjualan dan rekapan pembelian seperti itu. Nah, terus ada general journal, media jurnal yang mencatat transaksi-transaksi yang jarang terjadi ya. Berarti ya jurnal penyebutan, jurnal koreksi dan lain-lain itu adanya di jurnal umum ya. Seperti itu ya kakak ya. Nanti apa aja yang biasanya apa namanya ada di dalam jurnal umum ya. Seperti itu ya kakak ya. Nanti di dalam praktek juga ada ya. Seperti itu. Itu biasanya memang penyesuaian-penyesuaian atas waktu yang memang harus ada di bulan tersebut. Seperti itu ya kakak. Lanjut pencatatan transaksi pajak. Nah, kita udah masuk ke dalam pencatatan transaksi pajak seperti itu. Nah, tadi secara akuntansinya kakak bisa dipahami ya. Untuk siklus akuntansinya tadi yang penting sumber datanya yaitu kas, bank, pembelian dan penjualan itu harus ada, harus sesuai seperti itu, sesuai dengan data realnya maksudnya. Nah, baru nanti kita jurnal. Nah, ketika jurnal nanti akan apa namanya sistem akan menjadikan buku besar, nah, lalu menjadikan laporan keuangan seperti itu ya kakak ya. Nah di sini pencatatan transaksi pajak seringkali perusahaan mengabaikan pencatatan transaksi atas pajak. Padahal pencatatan transaksi itu adalah jadi salah satu yang teramat penting dengan dengan adanya pencatatan tersebut, pemilik bisnis dapat mengetahui berapa total pajak yang harus dibayar atau bahkan berapa total pajak yang menjadi aset perusahaan. Transaksi pajak yang umumnya terjadi di suatu perusahaan adalah seperti ini, PPh dan PPN. Jadi sedikit singgung perpajakan. Perpajakan ini sebenarnya hanya ada dua ya secara umum ya, kayak ada PPh, hanya PPN. Nah mungkin kalau PPh ini baru secara kompetitif ya, banyak ya secara subnya. Ada PPh 21, PPh 23, ada PPh 22, PPh 26, seperti itu ya, PPh 24, PPh 15, seperti itu ya kakak ya. Tapi secara umum di sini diberitahu bahwa secara secara apa namanya kewajiban biasanya ada PPh 21, PPh 23 dan PPN di dalam perusahaan. Seperti itu ya kakak ya. Atau PPh pasal 4 ayat 2. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin dengan perusahaan yang memang secara apa namanya tempat dia menyewa ya, seperti itu ya kakak ya. Nah, ini juga jangan kita hiraukan secara perusahaan gitu untuk mengetahui tentang transaksi perpajakan, unsur perpajakan di dalam transaksi. Seperti itu ya kakak. Oke, lanjut.
Nah, di sini contoh jurnal PPh satu. Untuk jurnal PPh satu ada 3 metode yang digunakan. Ada perusahaan yang menggunakan metode net atau metode gross dan metode gross up seperti itu. Tapi secara PMK yang baru yang di 61, nah itu sekarang hanya 2 aja ya yang diakui di perhitungan perpajakan, yaitu metode gross dan gross up. Itu aja ya. Jadi metode net sekarang tidak bisa digunakan dalam hal perhitungan atau penjurnalan PPh satu ya, seperti itu ya. Jadi yang diakui hanya yang gross dan gross up, dipotong atau ditanggung perusahaan dengan menggrow up-nya seperti itu ya, atau ditunjangnya PPh satu tersebut. Jadi itu yang sekarang diakui di dalam perpajakan secara peraturan PSK yang baru, yaitu perhitungan gross dan gross up seperti itu ya kakak ya. Dengan begitu, tata cara pencatatan jurnalnya pun akan berbeda. Dalam pencatatan akuntansi, semua transaksi pajak bukan merupakan bagian dari akun biaya, melainkan kewajiban si perusahaan. Maka dari itu, semua akun yang berkaitan dengan pajak hanya muncul di neraca sebagai hutang pajak atau pajak dibayar di muka. Seperti itu ya kakak ya. Jadi kalau misalnya memang itu kewajiban kita sebagai perusahaan membayarkan negara, itu namanya hutang pajak. Tapi ketika apa namanya di negara kita mempunyai deposit istilahnya ke negara, itu namanya pajak dibayar di muka kayak seperti itu ya kakak ya. Nah, di sini ada contoh jurnalnya ya untuk PPh satu, yaitu menurut data divisi ARD, PT Jaya Banget membayar gaji karyawan periode Juli 2022 senilai 150 juta untuk 30 orang karyawan, dan PPh satu terutangnya senilai 4.230.000 ya, dengan metode net atau depresi fiskal. Nah, ini untuk yang metode net atau yang sudah tidak bisa digunakan lagi ya, untuk contohnya ya di sini ya. Nah, itu adalah beban gaji, biaya biaya PPh satu, kas dan hutang pajak PPh satu. Nah, jadi beban gaji dengan hutang pajak PPh satu itu sama, tapi secara pengeluaran kepada karyawan itu total gajinya yang dikeluarkan itu sama. Nah, makanya itu disebut net seperti itu. Jadi apa yang diterima oleh karyawan itu sama sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Seperti itu ya. Tapi ini udah nggak bisa ya secara metode ya. Jadi untuk beban PPh satu udah tidak bisa lagi secara jurnal. Nah, dia masuk ke dalam tunjangan PPh satu. Nah, kalau misalnya tunjangan PPh satu, nanti beban gajinya bisa apa namanya dijadikan satu, mungkin seperti itu, atau mau di breakdown, ada beban gaji, ada tunjangan PPh satu, itu nggak jadi masalah seperti itu. Nah, nanti untuk kas dan banknya juga akan berbeda. Nah, itu ada di kelas pajak ya kakak ya, untuk mengetahui perhitungan atas PPh satu mana yang di gross, mana yang di gross up seperti itu. Terus utang PPh satu yaitu 4.200.000 seperti itu. Nah, kalau utang PPh satu secara metode gross atau gross up, itu harus kita bayarkan kepada negara. Seperti itu ya kakak ya. Lalu lanjut. Oh, di sini ada beberapa macam ya untuk perhitungannya. Nah, di sini ada yang gross up. Nah, kalau yang gross up baru perbedaannya ada di tunjangan PPh satu. Nah, baru di sini adalah tunjangan PPh satu. Seperti itu ya. Jadi beban gajinya yang berbeda ya untuk tunjangan PPh satu. Jadi apa namanya pembayaran gajinya itu pembayaran PPh satunya dibayarkan kepada perusahaan menjadi beban tunjangan PPh satu. Nah, ini juga akan berbeda ya, seperti itu ya. Nah, ini untuk yang penggunaan gross. Kalau yang gross berarti beban apa namanya kas yang dikeluarkan harus dikurangi dengan PPh satu, karena kalau gross itu sifatnya adalah dipotong. Misalnya gajinya seperti ini 150 juta, tapi PPh satunya 4,2 juta. Nah, jadi kas atau banknya yang dikeluarkan adalah 145 juta 770 seperti itu ya. Jadi harus dipotong dulu. Jadi PPh satunya adalah beban si pegawai seperti itu. Misalnya dia gajinya 6 juta, terus ada pemotongan PPh satunya 100.000. Jadi yang diterima adalah 5 juta 900.000. Seperti itu ya kakak ya. Nah, itu metodenya gross. Jadi kalau gross up di apa namanya di up lagi untuk perhitungan PPh satunya dan ditunjang karena ada tunjangan PPh satu. Kalau di gross yaitu langsung dipotong untuk perhitungan PPh satunya. Seperti itu ya kakak ya. Nah, di sini contoh jurnal PPN-nya. Nah, PPN
pajak pertambahan nilai adalah aturan pajak bagi perusahaan yang omsetnya di atas 4,8 M per tahun atau pengajuan pengukuhan sebagai pengusahaan kena pajak atau PKP dengan tarif 11% di setiap transaksi penjualan maupun pembelian seperti itu. Jadi ketika ini pelajaran pajak lagi, jadi ketika kakak memang perusahaannya masih di bawah 4,8 M, nah kakak bisa memilih apakah menjadi PKP atau tidak seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya udah di atas 4,8 M, nah kakak wajib menjadi PKP atau pengusaha kena pajak yang menghitung atas nilai PPN-nya seperti itu. Jadi kakak bisa lihat berapa omsetnya setahun seperti itu, apakah di bawah 4,8 M atau di atas 4,8 M, atau statusnya bisa dilihat walaupun dia di bawah 4,8 M yaitu PKP atau tidak PKP. Seperti itu ya kakak ya. Lalu mekanisme PPN adalah pajak keluaran dikurang pajak masukan sampai dengan kurang bayar atau lebih bayar seperti itu. Nanti kita bisa lihat di dalam soalnya seperti itu ya. Nanti kita akan ada jurnal penjualan, jurnal pembelian yang memang ada unsur PPN-nya karena kita perusahaannya secara soal misal apa namanya udah PKP ya seperti itu ya kakak ya. Nah, pajak keluaran terjadi apabila perusahaan melakukan transaksi penjualan dan pajak masukan terjadi apabila perusahaan melakukan transaksi pembelian. Seperti itu ya kakak ya. Jadi pajak keluaran ketika kakak jual, pajaknya menyertai atas invoice. Nah, itu namanya pajak keluaran. Kalau misalnya kakak beli, nah itu nanti invoice atas tagihannya kakak akan mendapat namanya pajak masukan. Seperti itu ya. Nah, itu bedanya pajak keluaran dengan pajak masukan. Seperti itu. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak keluaran adalah hutang pajak dan pajak masukan pajak yang dibayar di muka. Kenapa? Karena pajak keluaran kakak meminta kepada pihak apa namanya lawan transaksi untuk membayarkan pajaknya kepada kita. Nanti kita akan menyalurkan ke negara. Nah, makanya disebut di sini hutang pajak. Tapi kalau pajak masukan, kakak malah yang membayar. Kakak yang membayar, nah itu akan menjadi deposit kakak di dalam perhitungan PPN-nya nanti di akhir periode di akhir bulan berikutnya. Seperti itu ya kakak ya. Nah, itu adalah untuk pajak keluaran dan untuk pajak masukan. Nah, di sini contohnya ya. Di sini PT Dagang Mobil adalah sebuah perusahaan dagang jual beli mobil pada tanggal 19 September 2022. Membeli satu unit mobil Xenia untuk dijual kembali pembeli secara tunai senilai 89 juta dengan PPN 11%. Nah, berikut adalah pencatatan jurnalnya, yaitu yang pertama untuk pembeliannya, yaitu pembelian 89 juta, PPN masukannya 9.790.000, lalu kas banknya 98.790.000 rupiah. Nah, ini pembeliannya masuk ke dalam persediaannya karena dia adalah PT Dagang Mobil ya, atau showroom ya seperti. Tapi kalau misalnya dia perusahaan biasa atau perusahaan dagang yang di luar dari showroom atau apa namanya pembelian mobil itu bukan barang dagangan, nah itu masuknya ke dalam aset ya atau aktiva tetap ya kalau kayak seperti itu. Lalu contoh jurnal keluarannya. Nah, pada tanggal 27 September terjual satu unit mobil Xenia yang tadi dibeli, yaitu penjualan dilakukan secara tunai senilai 102 juta dengan PPN 11%. Nah, berarti jurnalnya apa? Yaitu kas atau bank 113 juta 220. PPN keluarannya tadi 11% dari total penjualannya, yaitu 102 penjualannya 102 juta, PPN keluarannya 11.220.000 rupiah. Nah, jadi kas atau bank yang kita terima adalah 113.220.000 rupiah. Nah, di sini kita jual mas. Jadi kita jual 89 juta plus PPN 9.790 kita beli, lalu kita jual 102 juta plus PPN keluarannya 11 juta 220.000 rupiah. Seperti itu ya kakak ya. Jadi paham ya untuk konsep PPN keluaran dengan konsep PPN apa namanya pembelian seperti itu ya. Jadi kalau misalnya PPN keluaran adanya apa namanya bersinggungan dengan penjualan, kalau PPN masukan bersinggungan dengan pembelian. Seperti itu ya. Untuk kakak yang baru bisa dipahami. Kalau misalnya kita penjualan udah pasti temennya itu PPN keluaran. Nah, kalau misalnya kita pembelian udah pasti temennya itu adalah PPN masukan. Seperti itu ya kakak ya.
Lalu contoh jurnal hutang pajaknya. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa pajak keluaran atau pajak masukan berapa, nanti kita akui secara hutang pajaknya. Hutang pajaknya berapa sih di periode tersebut. Nah, dari sini, dari transaksi penjualan dan pembelian yang diikuti dengan pencatatan jurnal, PPN masukan dan keluaran, maka di akhir bulan buatlah jurnal penjualan, penyesuaian jurnal akun PPN masukan dan PPN keluaran sehingga nanti akan muncul di laporan keuangan adalah hutang pajak atau kurang bayar atau dibayar di muka atau lebih bayar. Nah, kita bisa lihat yang tadi PPN keluaran kita posisinya ada di kredit. Nah, sekarang kita pindah di debit ya, seperti itu ya. Karena apa? Karena kita akan menet off-kan atas akun PPN keluaran nanti akan beralih apakah itu kurang bayar atau menjadi lebih bayar. Seperti itu ya. Nah, makanya PPN keluaran adanya di debit sebesar 11.220.000. Lalu ada PPN masukan yaitu 9.790 ya, seperti itu ya. Karena di sini posisinya adalah di debit, kakak bisa lihat yaitu 9.790 di posisi debit kita akan kreditkan. Karena kita akan mengakui atau menghitung secara accountingnya dulu ya, secara accountingnya berapa sih utang pajak kita kalau dilihat dari penjualan yang sudah kita akui dengan pembelian yang sudah kita akui berdasarkan faktur pajak. Seperti itu ya kakak ya. Nah nanti ini harus sama utang pajaknya ini kan pajak keluaran 11.220. Nah pajak masukannya 9.790 ya. Nah jadi kan lebih besar pajak keluarannya atau lebih besar utang kita kepada negara seperti itu ya yang kita terima dari pihak customer seperti itu. Sedangkan kita bayar ke vendor hanya 9.700.000. Nah, selisihnya 1.400.000 adalah masuk ke hutang pajak atau hutang PPN. Ya, seperti itu ya 1,4. Tapi angka 1,4 ini juga harus kita make sure ke dalam sistem e-fakturnya atau web-fakturnya seperti itu dari perhitungan di web-faktur kita harus cocokkan apakah sama atau tidak seperti itu. Nah, itu harus sama ya antara hutang perpajakan dengan ekualisasi atau pelaporan di dalam apa namanya web fakturnya seperti itu ya kakak ya. Nah di dalam accountingnya bahwa berarti sisanya itu adalah hutang pajak seperti itu ya karena PPN keluarannya lebih besar daripada pajak masukan. Kalau misalnya pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, nah berarti adalah pajak dibayar di muka. Seperti itu ya kakak ya. Atau deposit kita kepada apa namanya negara seperti itu. Nah, nanti dicek lagi di web fakturnya. Di web fakturnya benar nggak nih pelaporan kita adanya kompensasi untuk perhitungan PPN-nya. Seperti itu ya kakak ya. Oke, di sini contoh jurnal PPh tiga ya, sekali lagi ya, dikit lagi. Ya, sebentar ya, dikit lagi ya, sebentar. Nah, di sini contoh jurnal PPh tiga. Nah, PPh tiga adalah salah satu jenis pajak yang dikategorikan pajak potongan dan pungutan PPh tiga yang terjadi di perusahaan yang bergerak di bidang jasa ya. Dengan tarif PPh tiga yaitu adalah 2%. Ini umumnya ya, umumnya 2%. Semua jenis jasa umumnya 2%. Seperti itu ya. Nah, ada juga PPh tiga yang bukan 2%, yaitu seperti bunga, ya, seperti itu ya, atau dividen, seperti itu. Nah, itu beda tarif ya, seperti itu. Tapi secara umum biasanya di dalam perusahaan, untuk tarifnya yang berhubungan dengan jasa adalah 2%. Seperti itu ya, kakak ya. Nah, di sini PPh tiga tergantung atas transaksi dan harus ada NPWP-nya tuh. Ada transaksinya dan harus ada NPWP. Jadi memang harus berhubungan PPh tiga itu harus dengan NPWP. Kecuali PPh satu. Kalau PPh satu masih bisa tanpa NPWP secara sistem. Tapi nanti di 2024 yang saya tahu itu apa namanya PPh satu pun sekarang sudah by DJP ya, udah nggak by ISPT. Karena kan hanya PPh satu aja nih ya sekarang yang ISPT, masih ISPT semuanya sekarang udah di DJP PPh 22, 23, 26, 4 ayat 2. Nah, itu semuanya udah sistem DJP. Nah, tapi untuk ISPT masih di untuk PPh satu masih di ISSP seperti itu. Nah, tapi nanti tahun 2024 sudah tidak di ISPT lagi ya. Seperti itu ya kakak ya. Nah, di sini PPh tiga juga dibagi dua, yaitu hutang pajak PPh tiga dan pajak dibayar di muka PPh tiga. Nah, jadi tergantung nanti jenis perusahaannya. Kalau misalnya perusahaan jasa, udah pasti nanti dia akan banyak
pajak dibayar di muka seperti itu. Selain hutang pajak juga ya. Tapi kalau misalnya perusahaan dagang atau perusahaan manufacturing, nah itu biasanya banyak dihutang pajak karena bukan pajak dibayar di muka untuk PPh tiga karena dia tidak dipotong untuk income atau apa namanya invoice penagihan atas kegiatan usahanya seperti itu ya kakak ya. Nah, jika perusahaan mendapatkan penghasilan dari usaha jasa, maka PPh tiga adalah pajak dibayar di muka. Tuh. PPh tiga-nya sebaliknya, jika perusahaan membeli jasa, maka status PPh tiga-nya adalah hutang pajak PPh tiga. Seperti itu ya kakak ya. Nah, ini contoh jurnalnya dulu di sini jasa IO ya udah pasti perusahaan jasa ya. Nanti kita ada contohnya, ada apa namanya ada prakteknya di perusahaan jasa. Nah, di sini adalah perusahaan jasa IO mendapat pekerjaan senilai 58 juta dan dipotong PPh tiga-nya oleh pemberi kerja sebanyak 2%. Nah, jadi jurnalnya itu sudah pasti pendapatan 58 juta. Nah, terus yang dipotong 2%-nya yaitu pajak dibayar di mukanya 1.160.000. Nah, kas atau bank yang kita terima udah pasti 56.840.000 rupiah seperti itu. Nah, pajak dibayar di mukanya ini dokumennya apa? Dokumennya adalah bukti potong. Nah, nanti kita akan dikasih bukti potong yang sesuai dengan nominal 1.160 nanti yang akan bisa kita gunakan di dalam pelaporan pengurangan perhitungan SPT badan atau PPh 29 di akhir tahun. Seperti itu ya kakak ya. Oke, kita ke pertanyaan dulu nih di chat sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti yang mau bertanya silakan ya, seperti itu ya. Sebentar kita lihat dulu pertanyaannya dari atas. Kak boleh lihat sebelumnya ini yang mana? Ya, sebentar kita lihat yang chatnya dulu ya. Sebentar ya, kita lihat yang chatnya dulu sebentar. Izin tanya Kak, modal di akte itu tertulis sudah disetor tetapi di bank belum ada uangnya. Jadi apa nih? Jadi kita harus anggap modal sesuai akte atau yang sudah di rekening yang sudah ditransfer ke rekening. Nah, jadi untuk metode pencatatan secara modal memang kita lihat dulu apa namanya itu keterangannya ya secara akte ya untuk Kak Oktaviani ya seperti itu ya. Nah, biasanya kan ada modal ditempatkan dan modal di store. Nah, yang dicatat secara accounting adalah modal yang di store seperti itu. Nah, biasanya di bawahnya ada tuh. Memang kan biasanya juga si apa namanya pemegang saham apa namanya tidak mempunyai uang nih seperti itu ya, tidak mempunyai uang seperti itu, misal seperti itu ya. Nah, yang di state secara angka misal banyakkan ini atas kasus di PMA. Kalau nggak salah di PMA itu apa namanya penanaman modal asing itu sekitar aktenya itu harus di angka 10 M kalau nggak salah seperti itu. Nah, itu bisa aja kita catat secara accountingnya modalnya 10 M sesuai dengan akte. Nah, di posisi aktifanya itu adalah piutang pemegang saham, itu 10 M dengan 10 M, misal seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya Kak Oktaviani di banknya mungkin beberapa yang sudah di store, misalnya hanya 3 M yang di store, nah berarti 3 M-nya nanti masuk ke mana? Masuk ke bank, seperti itu, atau ke kas. Nah, sisanya itu berarti 7 M-nya masuk ke piutang pemegang saham seperti itu. Nah, tapi biasanya saya apa namanya mensiasatinya itu bukan ke pemegang saham, ke piutang pemegang saham begitu seperti itu ya. Itu pun kalau misalnya memang ada itikat dari pemegang sahamnya untuk mengangsur atau memberikan modal yang tertib di piutang pemegang saham. Tapi biasanya kalau misalnya dia perusahaan yang memang orang pribadi secara secara yang terkuat ya, maksudnya seperti itu. Nah, itu biasanya kita masukin ke kas aja gitu, seperti itu nggak apa-apa, seperti itu. Karena kalau misalnya dimasukkan ke piutang pemegang saham, nanti sama orang pajak pasti akan dikenakan yang namanya PPh apa namanya pasal 4 ayat 2 atau PPh final atas dividennya seperti itu. Nah, itu udah pasti menjadi objek di PPh pasal 4 ayat 2 seperti itu. Oke, Kak Rudi Sibono ya? Kak Rudi Sibono,
Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, ya Mas Adi, saya ketemu lagi Ya. nih. Oh, iya. Oke, gimana Kak Rudi? Oh, di kelas berapa Kak? Ya Mas, teks Bref. Oh, oh di teksnya ya. Oh, oke oke oke. Oke, Ya, siap. Gimana Kak Rudi? sebelumnya saya apakah suara saya cukup jelas didengar? Terputus sih. Terputus-putus sih. Seperti itu. Tapi bisa ditangkap poinnya ya. Oke, siap. Gimana Kak Rudi? Eh, Tadi saya mundur ke slide yang PPN dulu boleh? Boleh sebentar. Kita ke PPM, boleh sebentar. Sebentar. Oh, di angkatan berapa Kak? Teksnya. Saya lupa tuh angkatan berapa. Oh, tapi emang nggak asing sih saya do Kak Rudi Sugono. Bentar ya. Ya, Yang di PPN, 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 PPN. Ya, gimana? Mau yang di contoh jurnalnya atau contoh jurnalnya ya di sini ya? dari jurnalnya betul. Oke, gimana Kak Rudi? Maaf ya teman-teman, saya bertanya dulu izin. Yang pertama, case-nya kita jual ke non-wapu ya, kalau nggak salah ya, baik beli maupun khususnya jualnya ya. Mhm. Dari hal yang simpel dulu, Pak. Nah, jadi ini kan Mhm. case-nya kan contohnya PT dagang mobil, kebetulan in case ini di perusahaan trading. Iya. Yang tanggal 9 September itu beli satu unit, kan ini sih nggak ada masalah pembelian terus PPN gitu ya, PPN Mhm. masukan gitu. Mhm. 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 Nah, saya kembangin kalau satu poinnya si kita ini beli mobilnya impor, Ya, beli mobilnya ya, impor. ya. Pertanyaan saya di case impor ini misalnya ada kalau itu ada bea masuk, ada PPN impor gitu ya, Mhm. ada PPN Mhm. impor, Mhm. Mhm. kan ada PPN BM gitu kan ya. Ya, ya, Hmm. ya, 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 Ini ya. boleh nggak izin jurnalnya dikembangkan sedikit kalau transaksinya belinya nggak di lokal misalkan by impor gitu. Oke, 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 siap, 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 siap. Kak Terus Rudi, yang maaf. terus yang kedua, Mhm. kalau case-nya kita jualnya jasanya ini atau barangnya ini ke Wapu, Ya. ke pihak Wapu, yang dimana Mhm. biasanya kan PPN-nya juga PPN si enggak kita bikin account terpisah Mhm. untuk Wapu ini. Dan Mhm. kalau dibuat terpisah, jadi kan kita nambah akun nih, misalkan PPN keluaran ada, PPN Wapu ada. Sebetulnya buat kontrol aja kadang si Wapu ini kan nggak suka suka nggak tertib ngasih bukti potongnya. Mhm. 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 Mereka nih si para Wapu ini kan kadang-kadang dia tidak dipungut karena sesuai dengan regulasinya dia penjualan ke Wapu kita masuk ke PPN yang ini berapa ya, yang lampiran berapa itu. Mhm. Kalau Mhm. seperti itu, bagaimana teknis menjurnalnya? Oke, siap, siap. Terus ada lagi Kak? Sorry. Mhm. Ini kita buat jurnal yang reclass PPN keluaran ke PPN masukan terus muncul utang PPN Mhm. itu kapan kita membuat jurnal ini pada saat kita akhir bulan, akhir masa kita Mhm. buat jurnal ini ataukah pada saat kita mau bayar atau mau lapor? Mhm. Per tanggal Mhm. berapa ini baiknya jurnal yang PPN keluaran di debit, PPN masukan di kredit, sisanya ke utang pajak PPN. Ini kan jumlah yang kalau dilihat di sini kan berarti eh, kurang bayar gitu kan ya. Ya, Cashnya kan kurang bayar gitu ya. Ini dibuat buat ya, jurnal ini per kapan gitu lah dibuatnya ya, 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 gitu. ya, ya.
gitu. Kapan dibuatnya, pada saat kita mau bayar atau pada saat akhir masa kita buatnya. Ya, ya, ya. Itu dulu Ya. eh, Mas Hadi, mungkin teman-teman yang lain Oke, ada yang mau ditanyakan. siap, Terima kasih sebelumnya. siap. Oke, sama-sama Kak Rudi. Mungkin ada lagi nih yang ingin bertanya. Yang ini saya catat untuk yang pertanyaan dari Kak Rudi. Ini ada satu lagi. Siapa yang ingin bertanya? Tadi yang ada angkat tangan. Lagi Pak. Ya, Saya Pak, Kak saya mau Feni gimana? tanya. Ini bisa udah jadi. Siapa Kak Feni? Oh, Gimana Kak Feni? enggak, saya udah info juga sih Bu CH kemarin. Terus bisa ya kapan? Pak, saya mau nanya. Oke, Kak Esti, ya gimana? Kalau bisa mah hari Sabtu. Eh, Oh, Sabtu. saya Oh, ya udah nggak apa-apa. Tapi data udah lengkap semua yang kemarin laporan keuangan ya, Pak? Ini soundnya dari Kak mana Feni? ya? dari Kaveni, Kaveni. Coba Kak Feni Oke, disenggol lah. ini senggol. Oke, kita Kalau lihat nggak dulu. admin kan bisa di mute ya. Oh, gitu. Oke, kita lihat dulu pertanyaan dari chat dulu ya, kalau begitu ya. Ini saya Nanti unmute kasih dulu aja, ya. nanti aku tinggal lihat. Oke, Kak Feninya di coba. mute dulu lah. Iya, 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 iya. Ya, Pas ya. Ya, kita lihat yang di chatnya dulu ya, sebentar ya. Berarti kita lihat yang di chatnya dulu, sebentar. Dari tadi yang pertanyaan Kak Oktaviani sudah oke ya, Kak Oktaviani tadi. Lalu ke bawah lagi kita lihat lagi, yaitu Kak Devi ya, Kak Devi Rabian ya, seperti itu. Kak, kalau antil perusahaan dagang itu yang nominalnya lebih besar biasanya ada di debit ya. Kak, kalau antil perusahaan dagang itu yang nominalnya lebih besar biasanya ada di debit ya. Nah, mungkin Kak Deviani, saya kurang jelas nih, kurang mau bisa memahami nih untuk pertanyaannya. Untuk Kak, kalau untuk perusahaan dagang itu yang nominalnya lebih besar biasanya ada di debit ya. Enggak, debit kredit itu harus sesuai gitu ya, Kak Devi Rabian ya, seperti itu. Jadi ya kalau misalnya di debitnya 10 juta ya di kreditnya juga 10 juta seperti itu. Nah mungkin debitnya itu dilihat dari untuk yang soal PPN mungkin ya seperti itu ya. Atau apa ini? Mungkin Kak Devi Rabian bisa diperjelas lagi ya untuk pertanyaannya ya seperti itu. Lalu saya ke bawah lagi ada Kak Bima. Kak, tadi kan contohnya transaksi yang PPN-nya exclude penjualan. Coba dong kalau Kak, kalau penjualannya itu include dengan PPN seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kak Bima kalau misalnya untuk exclude dan include PPN itu sebenarnya itu secara intern aja ya, seperti itu ya Kak Bima ya. Tapi secara dokumen perpajakan itu sebenarnya sudah terlihat sih seperti itu dan harus terlihat yang mana DPP, yang mana PPN seperti itu ya Kak Bima ya. Jadi memang secara nominal PPN itu sebenarnya bisa terlihat walaupun dia bilang ini include ya 10 juta include ya seperti itu ya. Ya udah kalau misalnya include ya nggak apa-apa. Tapi faktur pajaknya mana seperti itu. Nah kalau faktur pajak itu udah pasti bisa terlihat tuh breakdownannya tuh dari 10 juta itu DPP-nya berapa dan PPN-nya berapa. Seperti itu ya Kak Bima ya. Begitupun juga kita jual nih, misalnya kita jual apa namanya ngomong ke mereka, ini kita 5 juta input ya dengan PPN ya seperti itu. Nah pasti mereka juga minta faktur pajak kita kan seperti itu ya. Nah di mau nggak mau kan di faktur pajak kita buatin yang mana DPP, yang mana PPN untuk nominal PPN ya. Seperti itu Kak Bima ya. Jadi sebenarnya itu exclude include itu hanya 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 apa namanya komunikasi antara intern aja ya seperti itu ya. Tapi secara dokumentasi faktur itu ya harus di breakdown yang mana DPP, yang mana PPN. Seperti itu ya Kak Bima ya. Lalu sebentar
ada Kak Putri. Kak Putri, Kak, saya mau tanya cara untuk menghitung PPh 21 karyawan itu dihitung dari berapa persen gaji dan pembagiannya gimana? Nah, kalau Kak Putri ini masuk kelas perpajakan ya, mungkin Kak Rudi bisa di WA Kak Rudi nih, yang udah belajar perpajakan ya seperti itu. Nah, iya seperti itu ya Kak Putri ya. Nah, itu ada di kelas perpajakan untuk perhitungan PPh 21-nya. Jadi di sini hanya apa namanya bahwa setelah perhitungan PPh 21-nya sekian seperti itu. Tapi kalau secara konsep perhitungan PPh 21-nya, nah itu ada di kelas perpajakan ya seperti itu ya Kak Putri ya. Maaf ya. Terus Kak Oktaviani, tapi jika investor tidak mau dikenakan PPh final kalau dimasukkan ke piutang pemegang saham itu gimana Kak? Apa bisa dimasukkan sesuai dengan yang di-store saja di bank Kak? Impact-nya apa ya diperpajakan pada saat akhir tahun? Ya udah pasti dikoreksi fiskal seperti itu. Apa namanya udah pasti kena seperti itu. Kalau misalnya dicatat modal tidak sesuai dengan akte, ya pihak apa namanya audit pun ya biasanya audit eksternal ya seperti itu ya itu nggak akan mau terima seperti itu. Nah karena nggak sesuai dengan dokumen seperti itu ya. Nah kalau dari perpajakan, nah itu memang harus sesuai dengan akte. Karena apa? Karena di pelaporan SPT badannya nanti Kak Oktaviani ya itu harus sesuai itu antara akte yang ada di lampiran 4 kalau nggak salah 4 di lampiran 4 itu akan di breakdown tuh sahamnya dia 5%, 10% atau 70% seperti itu. Nah, itu kan nominalnya harus sama sesuai dengan equity yang ada di laporan keuangan seperti itu Kak Oktaviani. Jadi yang jadi permasalahan nanti ya di posisi aktifanya apakah dia memang di store full atau memang belum di store. Nah, nanti masuk ke dia masuk ke piutang pemegang saham. Nah, di piutang pemegang saham kalau memang tidak disetorkan juga, nah itu mau nggak mau udah pasti kena sama orang pajak dikenakan potensi di PPh pasal 4 ayat 2 atas dividen terselubung. Seperti itu ya Kak Oktaviani ya. Lalu Kak Lucy, Pak mau tanya PPN keluaran sama PPN masukan saldo normalnya di mana ya Pak? Yang di PPh 21. Nah, kalau untuk apa namanya PPN keluaran, PPN masukan itu dia berdasarkan dengan apa namanya jumlah penjualan dan pembelian kita seperti itu Kak Lucy. Nanti di soal atau di apa namanya di praktek nanti kita ada ya seperti itu ya. Nanti Kak Lucy mungkin bisa memahami bahwa nominal PPN keluaran sama PPN masukan itu yang mana seperti itu ya Kak Lucy ya. Lalu Kak Desita, Kak berarti piutang pemegang saham untuk modal di store supaya tidak kena bunga alternatifnya diganti apa ya? Yang nggak bisa diganti karena memang udah seperti itu jurnal sesuainya seperti itu ya Kak Desita ya. Jadi nggak bisa diakal-akalin lagi kalau masuk ya kalau mau ya masuk ke dalam kas. Nah itu biasanya ada tuh di bawahnya bahwa modal disetor telah di modal yang disetor telah dibayarkan melalui petty cash. Nah itu biasanya ada itu. Itu saya suka baca kalau yang PMA di bawahnya itu untuk modalnya itu pasti dimasukkan ke dalam kas bukan ke dalam bank seperti itu. Itu kalimat itunya ada seperti itu. Sampai Kak Santi mungkin yang mau nanya via hands dulu ya ininya resume hands ya. Siapa siapa yang mau bertanya mungkin Saya Pak, dari ya Hesti. siap kasih ya Mohon gimana maaf ya sebelumnya kamera laptop saya lagi ada kendala. Jadi saya nggak bisa angkat. ya Saya mau nggak apa-apa. nanya tentang PPh 23. Ya Maksudnya dari apa tadi bentar jurnalnya. PPh 23 kan tentang jasa ya. Di ya sini tuh kan di Indonesia kan banyak ya jasa. Nah, ya itu berarti dia menjualkan jasa itu udah termasuk hitungan dari PPN-nya atau beda? Jadi keuntungan yang didapat itu berarti sebenarnya bukan ya keuntungan bersih. Misalkan dia menyediakan jasa khusus nih, eh, ya pendapatannya 5 juta. Nah, itu ya tuh berarti 5 juta bukan pendapatan bersih karena dia belum dikurangi dengan PPh 23 ya. Dan ya ini berlaku juga nggak untuk kayak artis-artis kan termasuk jasa ya, dia mempromosikan suatu produk atau apa.
itu juga termasuk juga apa enggak? Sama saya mau boleh nggak minta tolong jelasin lagi soal PPh 21 tentang menggunakan metode NET